Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Cihui Waldex. Di sini adapun anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Dian Saputri dengan NIM akhir 023. Perkenalkan, nama saya Cecilia Abelita Duristanti dengan 3 NIM belakang 010. Perkenalkan, nama saya Rika Dia Fatmawati dengan NIM belakang 030. Dan perkenalkan, nama saya Dian Nur Aziza dengan NIM akhir 022. Dan saya Listia Sabani dengan NIM belakang 013. Langsung saja pada materi yang pertama akan disampaikan oleh Dian. Untuk Dian dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai produk Cihui Waldeck. Jadi Cihui Waldeck merupakan kerajinan tangan di mana kerajinan tangan ini terbuat dari stik es krim dan barang bekas lainnya. Bisnis ini merupakan dekorasi yang berupa hiasan dinding dan beberapa kerajinan tangan lainnya. Bisnis ini juga memiliki peluang yang sangat baik karena dapat memberi nuansa baru, nyaman, dan damai pada sebuah ruangan. Kehadiran hiasan dinding yang tepat pada dinding juga bisa menghilangkan kesan monoton yang ada pada hunian rumah. Selain itu, hiasan dinding juga memberikan nilai estetika dan mempercantik sebuah ruangan rumah dengan biaya yang relatif murah dan nilai yang tinggi. Dalam mengembangkan bisnis ini, tentunya kami memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi dalam bidang seni dan desain. Dengan terus belajar, berkreasi, dan berinovasi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bisnis ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami dan teman-teman lainnya dalam mengembangkan dan meningkatkan jiwa entrepreneur dan kreativitas. Bisnis yang kami pasarkan merupakan sesuatu yang modern dan update, karena kami memasarkan produk ini dengan berbagai cara, bisa langsung ke tempatnya, online, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam menjalankan bisnis ini, kami menghadapi berbagai ancaman, seperti lingkungan yang kompetitif sekali dengan globalisasi yang menambah tingkat persaingan antar berbagai usaha pada bidang yang sama pada bisnis kami. Secara intern, lingkungan yang kami hadapi dalam bisnis berdasarkan kompleksitas usaha yang tergantung pada lingkungan, pada lingkup dan skala yang akan dijalani, dan bermuara pada supplier, pelanggan, maupun distributor pada bisnis ini. Namun, kami akan selalu berinovatif dalam mengembangkan produk ini, agar selalu update sesuai paradigma yang terus berkembang demi meningkatkan daya saing dalam menghadapi lingkungan bisnis yang mungkin dapat mengancam usaha kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya adalah latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Pebi. Untuk Pebi dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih buat waktunya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu yang pertama latar belakang usaha. Peluang usaha pada dasarnya tidak selalu membutuhkan modal yang besar, melainkan bisa dimulai dari modal yang kecil dan kreativitas yang ada pada diri kita. Seperti halnya usaha kerajinan stik es krim, di mana modal yang diperlukan sangat kecil untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Dengan berbekal kreativitas, Cihui Waldeck hadir dengan menciptakan kerajinan unik berupa berdasarkan stik es krim yang bernilai jual tinggi. Dalam menjalankan usaha ini, Cihui Waldeck memproduksi barang-barang yang mempunyai peran penting dalam mempercantik sebuah ruangan, yaitu sebuah hiasan dinding dan
Dengan ini bisa meningkatkan kreativitas serta meningkatkan sektor ekonomi. Yang kedua yaitu ada tujuan dan manfaat produk. Tujuan dari pembuatan produk tersebut adalah untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas, mempunyai nilai kegunaan seperti menghias dinding rumah, mempercantik ruangan, dan dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. Manfaat dari produk ini sendiri yaitu bisa melatih kreativitas bagi pembuatannya dan dapat mempercantik ruangan dengan bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu ada gambaran pesaing bisnis atas produk tersebut. Nah, pesaing dari bisnis produk Cihui ini sendiri mungkin pengrajin hiasan dinding yang mempunyai komposisi bahan yang lebih bagus serta mempunyai lebih banyak jenis hiasan dinding. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu keunggulan produk. Keunggulan produk ini yaitu bahan yang digunakan mudah didapat, gampang untuk dikreasikan atau dibentuk, serta ramah lingkungan, murah, sehingga kita bisa memperoleh untung yang lebih banyak. Oke, sekian dari saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian ada marketing plan. Nah, dalam pemasaran Cihui Waldak ini pasti memiliki tingkat persaingan yang cukup ketat karena mengingat jika dilihat dari tenaga kerja yang membuat barang-barang tersebut masih belum berpengalaman sehingga menjadikan Cihui Waldak ini memiliki kualitas yang rendah di mana faktor tersebut dapat sangat berpengaruh terhadap penjualan Cihui Waldak ini. Nah, dalam analisis pasar terdapat 3 komponen yaitu segmenting, targeting, dan cost positioning. Nah, dalam segmenting ini ada masyarakat dari umur 5 sampai 60 tahun, perempuan ataupun laki-laki. Kemudian ada orang-orang yang menyukai seni serta orang-orang yang memiliki gaya hidup modern. Nah, kemudian dalam targetingnya yaitu perempuan maupun laki-laki yang menyukai seni produk ini dan menargetkan produk ini pada masyarakat kalangan menengah ke atas. Untuk positioningnya, produk kerajinan yang kita pasarkan memiliki harga yang sangat terjangkau di kalangan masyarakat. Nah, produk kerajinan ini juga sangat direkomendasikan untuk pecinta alam karena terbuat dari barang bekas. Kemudian ada program marketing, itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama produk. Nah, produk yang ditawarkan dari Cihui Waldak ini beragam karena tidak hanya hiasan dinding, tetapi juga barang-barang yang memiliki nilai guna. Kemudian ada price atau harga. Harga yang ditawarkan dari Cihui Waldak ini akan lebih murah dibandingkan dengan toko kerajinan yang lain karena kita itu membuat produk ini tuh sendiri. Kemudian ada promotion. Dari kami melakukan promosi barang kerajinan kami dengan memberikan diskon kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir ada place. Nah, tempat pemasaran dari barang kerajinan yang kami buat ini memiliki melalui via online maupun offline. Jadi pelanggan bisa membeli dalam keadaan apapun dan juga dimanapun mereka berada. Sekian, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rika. Baik, selanjutnya. Baiklah, selanjutnya operation plan atau operation plan atau production plan. Di sini ada 4 subbab inti, yaitu yang pertama definisi produk, yang kedua analisis SWOT, kemudian proses produksi, dan rincian peralatan dan bahan baku. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai definisi produk. Definisi produk di sini ialah hiasan dinding mempunyai peranan penting dalam mempercantik sebuah ruangan rumah
sehingga hiasan dinding dianggap penting dalam memperindah ruangan rumah. Produk yang akan kami produksi dan utamakan bersifat unik dan estetik, sesuai dengan perkembangan zaman dan keinginan konsumen pada masa saat ini. Jadi salah satu kunci keberhasilan dan kepercayaan diri dalam produk ini adalah keunikan pada desainnya. Produk hiasan adalah produk yang memiliki fungsi hias. Produk dapat disebut sebagai hiasan apabila memiliki nilai estetik atau nilai keindahan. Keindahan dapat dihasilkan dari pengolahan material untuk menghasilkan bentuk, warna, dan tekstur yang indah. Nilai estetik berhubungan dengan nilai keindahan dari suatu produk kerajinan. Beberapa produk hiasan hanya berfungsi sebagai elemen visual yang memperindah suasana dan tampilan suatu produk. Beberapa produk hiasan lainnya di samping memiliki fungsi hias, juga memiliki fungsi pakai. Kemudian subbab yang kedua adalah analisis SWOT. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai strength. Yang pertama, membuat produk kreativitas dan desain yang unik dan estetik dengan menawarkan produk yang berbeda di pasar. Yang kedua, pemasaran produk secara online dengan memanfaatkan tren belanja online yang semakin berkembang. Kemudian yang ketiga, mengembangkan produk yang ramah lingkungan dengan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Kemudian, weakness. Yang pertama, kurangnya kehilangan dalam membuat kerajinan. Kemudian yang kedua, sulitnya menentukan harga pasar. Yang ketiga, kesulitan mencari inovasi. Kemudian yang keempat adalah kualitas produk rendah. Selanjutnya, opportunity. Yang pertama, memanfaatkan bahan yang ada dengan kreatif dan inovasi agar jenis produk tidak sedikit. Yang kedua, memanfaatkan perkembangan pemasaran secara online dengan media sosial dan tren-tren yang ada. Yang ketiga, memanfaatkan bahan lokal dan mengembangkan bahan lokal yang ada. Kemudian yang keempat adalah threats, yaitu yang pertama menjaga harga pasar agar tetap stabil, agar konsumen tidak merasa harga yang naik turun drastis. Kemudian harus pintar-pintar memilih bahan baku yang berkualitas agar produk tetap berkualitas sesuai harga pasar. Kemudian mengembangkan inovasi kreativitas produk agar konsumen tidak merasa bosan. Lalu tetap menjaga kualitas agar konsumen tetap memilih produk kita di atas banyaknya pesaing. Kemudian subbab yang ketiga, proses produksi. Yang pertama, kita akan menggambar pola dan mencetaknya. Lalu proses yang kedua, menempelkan stick pada pola yang sudah dicetak sebelumnya, lalu dioleskan setiap ujung stick dengan lem kayu. Kemudian, tumpukan stick lainnya dengan bentuk menyilang. Lalu yang ketiga, lakukan proses tersebut secara berulang hingga ketebalannya sesuai keinginan. Lalu mengecat produk sesuai dengan keinginan warna, lalu menjemur atau dibiarkan hasil rak dinding heksagon sampai kering. Kemudian mempacking produk dengan kardus yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah mempacking produk yang telah dibungkus menggunakan bubble wrap dan lem isolasi, kemudian penempelan label pengiriman. Selanjutnya subbab yang keempat yaitu rincian peralatan dan bahan baku. Di sini ada beberapa peralatan seperti stick, sampah plastik, kertas, lem fox, lem isolasi, cat, kardus, pita, double tape, dan bubble wrap. Kemudian juga ada pulpen, gunting, dan kuas. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rika. Kepada Rika dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu financial plan. Financial plan sendiri ada 5 poin. Yang pertama, sumber dana atau permodalan. Sumber dana adalah asal dari mana dana didapatkan. Sumber dana adalah skala yang dapat menghasilkan jumlah dana atau modal. Sumber dana adalah segala kegiatan yang dapat mengakibatkan bertambahnya kas atau suatu modal ataupun modal suatu usaha. Poin yang kedua yaitu biaya produksi. Biaya produksi atau cost production merupakan biaya yang dikeluarkan suatu usaha mulai dari proses pengolahan bahan baku hingga menjadi barang jadi.
Poin yang ketiga yaitu perhitungan BEP. Rumus dari BEP sendiri yaitu biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Contoh perhitungan yaitu 75.000 dibagi 14.000 dikurangi 4.000. Hasilnya yaitu 7.500. Poin yang keempat yaitu analisis keuntungan. Analisis keuntungan yaitu bahan baku karena menggunakan bahan bekas yang lebih menghemat biaya. Yang selanjutnya ada keuntungan yaitu dari karyawan karena kita menggunakan tenaga kerja lingkungan sekitar, tidak menggunakan tenaga kerja dari orang luar. Poin yang kelima yaitu harga jual produk. Harga jual produk dengan perhitungan 100.000 ditambah 40% dikali 100.000 sama dengan 140.000. Memproduksi 10 produk dengan perhitungan 140.000 dibagi 10, hasilnya 14.000 per biji. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.